Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan hidupku? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas panduan praktis dari Simon Sinek, judulnya Find Your Why. Kita akan cari tahu sama-sama gimana cara nemuin jawaban dari pertanyaan itu, dan yang lebih penting lagi, gimana tujuan itu bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih berarti. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya simple tapi dalam banget. Kenapa kamu bangun dari tempat tidur pagi ini? Eits, bukan. Jawabannya bukan karena alarm bunyi. Tapi apa sih dorongan sejati di dalam diri kamu yang bikin kamu semangat buat mulai hari? Nah, pertanyaan ini nih kunci dari semua yang akan kita omongin hari ini. Biar kita lebih kebayam kenapa pertanyaan tadi itu penting banget, saya mau ajak kamu kenalan sama seseorang lewat sebuah cerita. Sebuah kisah tentang tujuan yang seringkali terpendam dan gak pernah diucapin. Oke, kenalan dulu yuk sama Steve. Bayangin ya, Steve ini udah 23 tahun kerjaannya jualan baja Swedia yang kualitasnya super tinggi. Dia tuh passionate banget sama produknya. Kalau presentasi, wah, dia bisa jelasin panjang lebar betapa hebat bajanya ini. Bisa bikin komponen mesin jadi lebih ringan lah, lebih efisien lah. Pokoknya super teknis dan detail banget. Tapi, suatu hari ada yang nanya ke dia, terus kenapa? Emang kenapa kalau lebih ringan? Dan Steve langsung bingung. Dia coba jawab, ya biar partnya lebih enteng, lebih efisien, hemat bahan. Tapi anehnya, semua jawaban itu rasanya hampa. Nggak ada satupun yang benar-benar ngejelasin kenapa dia bisa segitunya semangat jualan baja selama 23 tahun. Nah, disinilah momen pencerahannya. Ternyata passion Steve yang sesungguhnya itu bukan soal bajanya loh, sama sekali bukan. Gairahnya itu ternyata tentang gimana kita bisa pakai sumber daya di bumi ini dengan lebih bijak supaya kita bisa ninggalin planet yang lebih sehat buat anak cucu kita. Bajanya itu cuma alat, cuma cara dia buat mencapai tujuan mulia itu. Tiba-tiba kerjaan dia bukan lagi sekedar jualan logam, tapi membangun sebuah warisan. Cerita Steve tadi itu pas banget buat jadi jembatan ke sebuah konsep yang, wah, dijamin bakal bikin kita semua dapat momen, aha. Konsep ini adalah sebuah kerangka berpikir buat ngertiin apa itu tujuan, dan Simon Sinek menamakannya The Golden Circle atau lingkaran emas. Jadi, apa sih lingkaran emas ini? Gini, bayangin ada 3 lingkaran konsentris, kayak target panahan gitu. Lingkaran paling luar itu adalah apa? Apa yang kamu kerjain? Gampang banget ini mah, semua orang juga tahu. Terus lingkaran di tengah itu bagaimana? Cara unik kamu ngerjainnya. Nah, di paling pusat, intinya adalah mengapa. Alasan fundamental kenapa kamu melakukan itu semua. Dan ini dia nih bagian tersulitnya. Banyak banget orang yang nggak bisa ngejelasin mengapanya dengan jelas. Biar lebih jelas, kita lihat contoh simpel ya. Misal, ada 2 orang mau jualan kertas. Penjual pertama mulai dari apa? Kami jual kertas, kualitasnya paling bagus, harganya paling oke. Minat beli? Biasa aja kan? Sekarang bandingin sama penjual kedua yang mulai dari mengapa. Apa artinya sebuah ide hebat kalau nggak bisa disebarin? Kami bikin kertas untuk ide-ide besar itu. Minat? Beda banget kan rasanya? Yang kedua itu kena banget karena dia nggak cuma jualan produk, tapi jualan sebuah keyakinan. Dan tahu nggak, ini semua ada penjelasan biologisnya loh di otak kita. Jadi gini, waktu kita ngomongin apa, itu cuma nyambung ke neokortex, bagian otak kita yang mikir pakai logika dan analisis. Tapi waktu kita ngomongin mengapa dan bagaimana, kita tuh langsung ngobrol sama sistem limbik. Nah, ini bagian otak yang ngurusin perasaan, kepercayaan, kesetiaan, sampai pengambilan keputusan. Makanya, pesan yang berlandaskan mengapa itu rasanya ngena banget di hati dan kuat banget ngedorong kita buat bertindak. Oke, konsepnya keren banget, kita udah paham. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana caranya kita nemuin mengapa kita sendiri? Yuk kita geser dari teori ke prakteknya langsung. Ada satu hal penting yang ditekankan Simon Sinek. Dia bilang, kepuasan itu bukan kayak menang lotre, bukan cuma buat segelintir orang yang beruntung aja yang bisa bilang, aku cinta banget sama pekerjaanku. Bukan. Menemukan tujuan itu hak semua orang. Dan itu bisa dicapai lewat sebuah proses yang jelas, bukan karena untung-untungan. Prosesnya itu bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Langkah pertama, kumpulin cerita. Anggap aja kamu lagi mendulang emas di sungai masa lalu kamu. Cari tuh momen-momen puncak, kenangan yang paling berkesan, yang benar-benar ngebentuk kamu sekarang. Langkah kedua, cari temanya. Dari semua cerita itu, coba deh temukan benang emasnya. Ada nggak ide, kata-kata, atau perasaan yang muncul terus-terusan? Nah, itu dia polanya. Terakhir, langkah ketiga, tulis dan poles. Saatnya merangkai semua temuan tadi jadi satu kalimat tujuan yang jelas.
Yap, dan semua proses tadi puncaknya ada di sini nih, menyusun why statement atau pernyataan mengapa kamu. Ini adalah momen krusial di mana kita akhirnya bisa membumikan tujuan kita dalam kata-kata yang powerful. Dan formatnya ternyata simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Formulanya gini, untuk melakukan kontribusi kamu sehingga dampak yang terjadi. Jadi bagian pertama itu soal apa yang kamu berikan ke dunia, kontribusimu, dan bagian kedua adalah efeknya, perubahan yang kamu harapkan terjadi karena kontribusimu itu. Biar kebayang, kita pakai contoh why statement punya Simon Sinek sendiri ya. Punya dia bunyinya, untuk menginspirasi orang melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka, sehingga bersama-sama kita bisa mengubah dunia. Kelihatan kan, kontribusinya menginspirasi orang, dampaknya bersama-sama mengubah dunia. Simple, jelas, dan kuat banget kan? Tapi ingat ya, nemu mengapa itu bukan garis finish. Justru itu adalah garis start, awal dari segalanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita memakai tujuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana cara kita hidup dengan mengapa kita? Soalnya, tahu mengapa, kita itu bukan cuma bikin perasaan jadi enak. Ini benar-benar alat yang praktis. Kita ambil contoh lain, namanya Emily. Dia ini fresh graduate, baru lulus, dan dia berhasil dapat kerjaan impiannya di sebuah wawancara, bukan karena dia ngejabarin skillnya satu-satu, tapi karena dia mulai dengan mengapanya. Gimana caranya? Simple banget. Di 30 detik pertama interview, dia langsung bilang mengapanya, saya punya dorongan kuat untuk membantu orang lain jadi versi terbaik dari diri mereka. Habis itu, dia langsung nyambungin mengapa pribadinya itu sama tujuan perusahaan tempat yang ngelamar. Apa yang terjadi? Dia langsung nembak ke sistem limbik para interviewer. Mereka nggak pakai mikir panjang, langsung ngerasa klik, ngerasa di hati kalau Emily ini orang yang pas. Nah, inilah kekuatan mengapa. Mengapa kamu itu jadi semacam filter atau kompas buat semua keputusan penting. Kamu jadi lebih gampang milih karir yang benar-benar cocok. Kalau kamu pemimpin, kamu bisa rekrut orang yang sevisi, bisa bangun tim yang solid dan penuh kepercayaan. Bahkan pas ngadepin keputusan sulit, kamu jadi punya panduan yang jelas. Intinya, kamu mulai bertindak dengan tujuan yang disengaja. Dan sebagai penutup, ada satu kutipan lagi yang bagus banget buat kita renungkan. Tujuannya bukanlah sekedar supaya kamu bisa melewati garis finish sendirian, tapi tentang berapa banyak orang yang bisa kamu inspirasi untuk berlari bersamamu. Karena pada akhirnya, mengapa itu bukan cuma tentang diri kita sendiri kan? Ini tentang dampak yang kita buat untuk orang lain bersama-sama.